wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa hari ini? Oke, silakan memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Kita menyanyikan lagu terlebih dahulu, menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Bangun Pemuda ya. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bangun pemuda Indonesia, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Tepuk good job. Good job, good job. G-double-O-D-J-O-B. Good job, asik. Good job, asik. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1 pembelajaran keempat. Silakan dibuka bukunya. Di situ ada Dayu dan kakaknya Kak Gusti sedang melakukan kegemarannya. Dayu dan Kak Gusti itu memiliki kegemaran yang berbeda. Kalau si Dayu kegemarannya ngapain? Bersepeda, Sedangkan Kak Gusti berlari. di suatu saat juga ketika Kak Gusti lelah berlari, Kak Gusti ikut membonceng Dayu yang sedang naik sepeda. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa kegemaran dari Dayu dan Kak Gusti itu sama atau berbeda? Berbeda. Jadi keragaman karakteristik individu itu kemarin kita sudah belajar ada berapa? 3. Benar. Ada 3. Yang pertama keragaman Fisik, keragaman sifat, dan keragaman kegemaran, kegemaran biasa kita kenal dengan sebutan hobi. Benar. Walaupun hobi antara Dayu dan Kak Gusti berbeda, tapi mereka tetap saling hidup rukun. Nanti di rumah silakan kalian mengamati anggota keluarga kalian, apakah kalian terdapat perbedaan di antara anggota keluarga kalian, misalkan dari keragaman fisiknya, dari keragaman kegemarannya, ataupun keragaman sifatnya. Kita dapat mengetahui adanya manfaat keragaman, terutama setelah kalian mengamati keragaman yang terdapat di anggota keluarga kalian. Manfaatnya yang pertama, belajar mengenali karakteristik seseorang. Yang kedua, belajar toleransi adanya perbedaan. Yang ketiga, belajar menerima dan menghargai perbedaan. Yang keempat, belajar saling melengkapi satu sama lain karena adanya perbedaan. Yang kelima, mempelajari hal atau kegemaran baru. Oleh karena itu, adanya keragaman kegemaran dalam suatu keluarga semakin membuat kita memahami dan menerima karakteristik individu anggota keluarga berdasarkan kegemarannya. Lingkungan dapat mempengaruhi kebutuhan ekonomi individu. Nah, kebutuhan ekonomi itu apa? Kita pelajari bareng-bareng.
Silakan ditulis. Kebutuhan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Yang kedua ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Orang yang melakukan distribusi disebut distributor. Yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan konsumsi disebut konsumen. Misalnya, dalam kegiatan petani yang menanam padi, mereka memproduksi yang namanya beras. Hasil pertanian berupa beras tadi disalurkan oleh distributor kepada konsumen. Konsumennya itu siapa? Konsumennya yaitu orang yang mengkonsumsi beras untuk dijadikan Nasi. Selanjutnya ada salah satu daerah yang terkenal di Bali, namanya daerah Tabanan. Nah, dapat dilihat di situ ada peta daerah Tabanan. Daerah Tabanan terletak di selatan Pulau Bali, di mana wilayahnya didominasi oleh wilayah pegunungan dan pantai. Sepertiga dari wilayah Tabanan ini dimanfaatkan untuk area persawahan, sehingga wilayah Tabanan ini disebut dengan wilayah agraris. Karena didominasi oleh wilayah persawahan, jadi penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Hasil pertanian di daerah Tabanan ini berupa padi dan sayuran. Kalau sayuran itu ditanam di daerah dataran tinggi seperti di Batu Riti. Hasil dari pertanian tersebut dimanfaatkan oleh hotel, restoran, maupun supermarket yang ada di wilayah Bali. Di daerah Tabanan juga terdapat daerah unggulan sebagai peternak, di mana mereka beternak ayam. Di daerahnya itu di daerah mana? Di daerah Desa Unggulan. Di daerah Tabanan juga terdapat pengrajin. Mereka menghasilkan kerajinan keramik, gerabah, logam, dan lain sebagainya di Desa Pejaten. Selain itu, daerah Tabanan juga berkembang pesat daerah pariwisatanya. Daerah pariwisatanya itu ada Tanah Lot, Bedugul, ada kebun raya Eka Karya, dan lain-lain. Adanya perkembangan pesat di pariwisata tersebut juga dapat mengembangkan jasa yang lainnya seperti perhotelan, restoran, dan lain sebagainya. Wilayah kelautannya juga dimanfaatkan oleh penduduk sekitar untuk mencari Ikan. Selanjutnya itu ada gambar kegiatan pertanian di Kabupaten Tabanannya seperti itu. Ada warga sekitar yang menjadi petani sedang menanam padi. Yang kedua ada gambar juga kegiatan ternak di Kabupaten Tabanannya. Jadi di situ ada warga sekitar yang menjadi peternak ayam. Kemudian di gambar yang ketiga itu salah satu tempat wisata di wilayah Kabupaten Tabanan. Di wilayah Kabupaten Tabanan kita dapat identifikasi apa saja kegiatan ekonomi yang terdapat di wilayah kabupaten tersebut. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksinya di wilayah Tabanan ada produksi yang pertama pertanian.
Yang kedua ada peter. Ya, kemudian yang ketiga ada pengrajin. Yang kedua, kegiatan distribusinya ada Perdagangan. perdagangan. Kemudian kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsinya ada kegiatan apa? Membeli sayur untuk kebutuhan. Nah, benar. Dari jenis-jenis kegiatan ekonomi yang terdapat di wilayah Tabanan ini, kita bisa menentukan jenis pekerjaan dari berbagai kegiatan ekonomi ini. Yang pertama ada kegiatan produksi. Jenis pekerjaan yang di wilayah Tabanan ada apa aja? Petani. Benar, ada petani. Kemudian ada apa lagi? Pengrajin. Nah, kalau jenis pekerjaan di bidang kegiatan distribusi, berarti ada apa aja? Yang pertama, Mengirim paket. oh iya tuh ada pengirim paket. Kemudian ada apa lagi? Pedagang. Kegiatan ekonomi yang ketiga, konsumsi. Jenis pekerjaan di bidang konsumsi itu ada apa aja? Warga. Ya, warga atau masyarakat. Yang kedua ada Wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tabanan. di Pulau. Bali. Pada pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah belajar mengenai tokoh dalam cerita fiksi. Tokoh ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tokoh utama dan yang kedua ada tokoh pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita, ditampilkan secara terus-menerus sehingga mendominasi suatu cerita. Adapun tokoh pendukung adalah tokoh yang hanya ditampilkan sekali ataupun beberapa kali dalam suatu cerita. Tokoh pendukung ini berfungsi untuk pemanis cerita. Pada pembelajaran sebelumnya kita juga belajar dan membaca mengenai cerita fiksi Asal Mula Bukit Catu. Dalam cerita fiksi Asal Mula Bukit Catu terdapat tokoh utamanya yaitu suami dan istri. Sedangkan tokoh tambahannya di cerita fiksi yang berjudul Asal Mula Bukit Catu yaitu penduduk desa. Oke, silakan berkemas. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Hari ini kita telah belajar mengenai keragaman kegemaran. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai salah satu daerah di wilayah Bali yaitu Kabupaten Kabupaten Tabanan. Kemudian kita juga telah mengidentifikasi kegiatan ekonominya. Kegiatan ekonominya meliputi kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Dan kita juga sudah belajar mengenai tokoh Utama dan tokoh pendukung. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati-hati ketika pulang di jalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.